Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya akan mempresentasikan tugas proyek desain pemrograman web yang diampu oleh dosen Pak Widiarta. Proyek saya yaitu tentang rancang bangun aplikasi kamus bahasa Kaili yang berbasis web. Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Adapun latar belakangnya yaitu mengenai suku Kaili. Suku Kaili merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah. Suku Kaili ini sehari-harinya memakai bahasa Kaili. Suku Kaili tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satu suku Kaili terbanyak ada di Kota Palu. Seiring berjalannya waktu, di zaman yang modern seperti sekarang ini, teknologi semakin canggih dan tak lepas pula bahasa pun semakin berkembang. Selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor bahasa Kaili jarang digunakan oleh pewaris suku Kaili. Pertama, jarangnya orang tua mengajarkan bahasa Kaili kepada anaknya. Yang kedua, banyak menggunakan bahasa gaul, seperti gue dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menangani masalah yang seperti ini, bahasa yang ada di Indonesia perlu adanya pelestarian atau dibuatnya sebuah wadah yang dapat menampung bahasa yang ada di Indonesia, terkhusus bahasa Kaili, demi menghindari hilangnya atau punahnya suatu bahasa. Wadah yang seperti ini sering disebut sebagai kamus, di mana kamus ini berisi tentang bahasa beserta artinya. Di zaman yang canggih sekarang ini, kita tak perlu repot mencari sesuatu yang kita perlukan di suatu tempat, sama halnya dengan kamus ini. Dengan dibuatnya aplikasi kamus bahasa Kaili berbasis web ini, dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkannya. Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, untuk mengenalkan bahasa Kaili kepada Indonesia bahkan dunia. Karena bahasa Kaili belum diketahui oleh banyak orang, maka dengan ini saya bertujuan untuk mengenalkan bahasa Kaili dan dapat diakui di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk melestarikan bahasa Kaili yang ada di Sulawesi Tengah, guna untuk menghindari yang namanya kepunahan dari suatu budaya suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk memudahkan pendatang baru yang berkunjung ke Sulawesi Tengah. Karena banyaknya pendatang baru yang berasal dari luar Sulawesi, bahkan Indonesia, diharapkan dapat mempermudah pendatang berkomunikasi dengan suku Kaili. Next, ke manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagi masyarakat. Aplikasi bahasa Kaili nantinya akan lebih memudahkan suku Kaili yang belum mengetahui secara menyeluruh bahasa mereka, terkhusus masyarakat pendatang di Sulawesi Tengah, dapat lebih mudah berkomunikasi dengan suku Kaili. Yang kedua yaitu bagi akademisi. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membantu para akademisi untuk mencari informasi mengenai bahasa Kaili dan juga membantu mendapatkan referensi jika ingin melanjutkan penelitian ini yang serupa. Yang ketiga yaitu bagi si penulis itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai beberapa suku yang ada di Indonesia yang belum diketahui bagi khalayak ramai. Selanjutnya yaitu tentang teknik pembuatan aplikasi. Adapun teknik yang digunakan dalam pembuatan aplikasi kamus bahasa Kaili ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman
dan bahasa penanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu HTML. HTML merupakan sebuah bahasa yang memiliki penanda. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML dibuat dengan tag pembuka dan tag penutup menggunakan tanda kurung seperti yang Anda lihat di slide. Dan masih banyak lagi tag-tag yang digunakan dalam HTML. Yang kedua yaitu CSS. Dalam pembuatan website, CSS ini diibaratkan sebagai cover atau pakaian yang dapat memperindah tampilan website. CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. Tanpa adanya tampilan CSS, website akan membosankan dan membutuhkan waktu lama untuk loading. Adapun kode yang dipakai untuk CSS yaitu menggunakan tanda. Ada dua teknik dalam penggunaan CSS yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu external CSS. Semua kelas, ID, CSS, dan lainnya semua ditampung di dalam file sendiri. Yang kedua yaitu internal CSS. Masih dalam file yang sama, dalam file HTML, tapi kode CSS berada di dalam tag head, sedangkan HTML berada di dalam tag body. Metode yang kedua yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem yang menggunakan perintah dasar SQL. Sebuah database gratis dengan lisensi GNU dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada database yang terstruktur. Yang ketiga yaitu PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang sering disisipkan dalam HTML. Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side atau jenis bahasa pemrograman yang nantinya program tersebut akan dijalankan atau diproses. Ketiga bahasa tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu yang pertama MySQL. Sebuah database dapat juga seperti sebuah tempat penyimpanan data atau informasi. Yang kedua, HTML menampilkan isi dari MySQL ke browser atau halaman web server. Yang ketiga, PHP mengambil data dari MySQL menggunakan salah satu fungsi di PHP yaitu seperti yang Anda lihat di slide. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya ambil yaitu pertama metode pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan meneliti referensi atau literatur yang mendukung. Selain itu juga menggunakan metode wawancara yaitu dengan mewawancarai masyarakat suku Kaili yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Dalam penyusunan penelitiannya yaitu buku Kamus Bahasa Kaili Indonesia. Metode yang kedua yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan beberapa masyarakat asli Palu seperti budayawan Palu dan masyarakat luar Palu seperti mahasiswa atau orang yang bekerja di daerah Palu. Yang kedua yaitu perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan seperti penjadwalan pada perangkat lunak yang akan diimplementasikan di aplikasi Kamus Bahasa Kaili berbasis web. Yang ketiga, permodelan. Pada tahap permodelan dilakukan perancangan sistem. Proses perancangan sistem dilakukan untuk memudahkan proses permodelan desain dari sistem yang dibangun, di mana isi dari permodelan ini merupakan gambaran umum dari aplikasi Kamus Bahasa Kaili. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.